Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya.
Semuanya tepuk tangannya yuk. One, two, three, let's go. Berikan sama-sama.
terima kasih kami boleh ada di gereja yang mau terus dekat dengan hati Tuhan, kenal hati Tuhan, mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana untuk Indonesia, kalau Tuhan punya rencana untuk kebangunan rohani bagi generasi kami, kalau Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan teman-teman kami beserta keluarga mereka, libatkan kami ya Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu tinggi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan jemaat Voltage yang ada di tempat ini. Pakai satu demi satu mereka urapi ya Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum bisa minta Roh Kudus penuhi aku. Kinda baranda bayara mahana baranda bakana barana bayara baka. Tuhan, biarkan tempat ini, biarkan ibadah Voltage setiap Sabtu jam 1 menjadi pusat kebangunan rohani bagi generasi pra-remaja dan generasi anak-anak. Biarkan dari tempat ini akan lahir pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Biar dari tempat ini lahir pemimpin pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar dari tempat ini lahir pendoa-pendoa syafaat yang tajam peka dengan suara Tuhan. Biar dari tempat ini lahir pemain musik, pelayan multimedia, lighting sound yang terbaik ya Tuhan. Biar dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin kelompok sel yang benar-benar akan memuridkan dari generasi sampai generasi, membangkitkan lebih banyak pemimpin-pemimpin. Biar dari tempat ini lahir pemenang-pemenang olimpiade yang akan bersinar di akademis, menang-menang lomba. Biar dari tempat ini Tuhan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, pengusaha-pengusaha yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar dari tempat ini Tuhan lahir orang-orang yang imannya tidak egois, yang akan membawa Indonesia jadi lebih baik, yang akan membawa gereja menggenapi visi 1000 gereja lokal 1 juta murid. Biar di tempat ini ya Tuhan lahir pelaku firman yang kuat. Biar di tempat ini ya Tuhan lahir hamba-hamba Tuhan yang membanggakan hatimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya doa-doa ini akan digenapi, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, bilang dulu dong sama kiri kanannya begini. Kamu mau dipakai Tuhan loh. God want to use you mightily. Ya, bisa bilang gitu ya. God want to use you. Thank you teman-teman praise and worship. Siapa yang merasa hari ini praise and worship-nya keren banget? Iya, kasih tepuk tangan buat mereka ya. God bless you. By the way, kakak kasih laporan kemenangan dikit ya. Minggu kemarin, beberapa dari kalian itu nemenin Kak Pau Pau. Tugas di ibadah umum. Ada yang jadi greeter, ada yang berdoa. Ada yang jadi singer, ada yang main musik, ada yang multimedia, ada yang lighting. Ya, mereka melayani jadi berkat buat ibadah papa dan mama. Nanti berikutnya tunggu ya, kalau ada Servo Kids berikutnya, pastikan kalian daftar. Ikut CG juga, di dalam CG itu kita dimuridkan. Gak cuman jadi anak biasa-biasa, tapi kita benar-benar mau dipakai Tuhan. Sekali lagi Kak Bapak pengen lihat tangan-tangan orang yang mau dipakai Tuhan dari sekarang. Yes, Tuhan lihat ya. Tadi, oke turunkan tangan. Waktu kita nyembah bareng-bareng, nyanyi Jesus. Terus ada lagu yang bilang gini, we will die, leaving a revival behind. Kak Papa tuh tiba-tiba di pikirannya ada kalkulator. Kakak tuh langsung hitung. Umurnya Kak Pau, umurnya Pastor Philip, umurnya kakak-kakak ini paling enggak. Kalau misalnya Tuhan kasih panjang umur, misalnya sampai 80, misalnya ya kakak sih pengennya sampai 100 lebih gitu ya. Berarti kakak cuman punya waktu 40 tahun lagi.
Cuman 2 kali umurnya kakak. Terus kakak langsung ingat kalian. Ternyata kalian punya waktu 30 tahun lebih lama daripada kita-kita ini. Ya kan? Kalian ini masih muda, young and precious. Muda dan berharga di mata Tuhan. Kalau kalian jadi pelaku firman dari hari ini, kakak bisa bayangkan berapa banyak ya nanti orang-orang yang akan dibawa oleh hidup kalian kepada Tuhan. Ayo kita buat janjian yuk. Start dari tahun 2022, tanggal 20, lupa kakak, tanggal berapa sekarang? 27 Agustus 2022, setiap kita punya 1 lembar kosong. Oke? 1 lembar kosong itu dimulai hari ini. Jadi kalau kamu tadi sudah ajak temanmu ke gereja dan temanmu mau ikut, kamu punya 1 skor, 1 nama temanmu ditulis. Kamu akan kaget. Nanti selama 30 tahun berapa banyak ya nama-nama yang akan ada di buku kosong itu? Kak, aku ajak teman sekolahku. Kak, aku ajak cousinku ke gereja. Kak, dengerin ya. Ngajak orang ke gereja itu kadang gak gampang. Bener gak? Kadang ngajak orang ikut CG walaupun itu temenmu belum tentu gampang. Kenapa? Karena lawannya sekarang itu sama YouTube, sama video game. Mereka berpikir gini, enakan main game daripada ikut kamu ke gereja. Makanya sebelum kita bisa dipakai Tuhan, ajak orang itu ke gereja, kita perlu sungguh-sungguh menangkan orang itu dulu. Maksudnya gimana Kak? Jadi aku yang menang, dia yang kalah? Bukan. Hari ini temanya adalah winning people. Bilang sama-sama winning people. Memenangkan orang-orang. Siapa itu people? Itu orang-orang di sekitar kamu, di sekitar kita. Saudara, teman les, teman sekolah, sepupu, ya, termasuk juga keluarga. Kita lihat dulu ayatnya. Setiap ayat firman Tuhan kita baca sama-sama. Di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Yang ganjil boys yang baca. Ya, yang boys baca dengan baik. Nanti yang genap girls yang baca. Siap ya, di depan juga ada. Boys, are you ready? Oke. Boys start. 1, 2, 3. I think boys can do better than that. Oke. Ya. Mau switch sama girl duluan? Enggak lah ya. Ayo yang boys. Sekali lagi ya ayat 19. 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Girls, 1, 2, 3. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21 boys, 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Girls, our turn. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Last one all together, 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Perhatikan yang nulis itu Paulus.
Paulus itu bolak-balik bilang begini, supaya aku memenangkan orang, supaya aku memenangkan mereka, supaya aku memenangkan mereka. Loh, memenangkan orang tuh maksudnya apa? Apa kalau kita main game, dia harus kalah terus, aku harus menang terus? Apakah pokoknya pendapatku yang paling benar, kamu pokoknya salah, kamu tinggal ngikut aku. Pokoknya I'm the leader, I'm the boss. Bukan. Apakah memenangkan orang itu supaya dia suka sama kita, terus mau jadi temennya kita, terus kita difoto bareng, terus dipost di Instagramnya dibilang, with my best friend, with my BFF gitu ya. Bukan. Kalau kita menangkan orang, the main purpose is not for them to like us, or to love us, to adore us, or to become our best friend. The main goal of winning people is Christ, gospel, for their salvation. Jadi tujuan utama kita memenangkan orang itu adalah supaya mereka memperoleh Injil. Injil itu apa? Ayat. Injil itu keselamatan di dalam Yesus, oke? Apa itu Injil? Oke, in English, what is gospel? Salvation in Jesus. Ya, only in Jesus. We can found salvation only in Jesus, through Jesus. Jadi Injil itu keselamatan di dalam Yesus. Ya benar, pelajaran agama bilang kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita mau bagikan, kita mau menangkan orang bawa kepada Injil itu bukan bawa kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi bawa pada keselamatan. Injil itu keselamatan di dalam Yesus. Dan tidak semua orang selamat. Loh kak, dia loh orang baik. Juara loh kak, temennya banyak. Selamat apa enggak? Belum tentu. Kak, dia loh anaknya pendeta. Selamat apa enggak? Belum tentu. Yang bikin orang selamat apa guys? Mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati kalau Yesus adalah Tuhan. Lah, orang yang ke gereja aja, orang yang rajin ikut kelompok sel, ikut CG aja belum tentu selamat. Karena automatically mereka ikut-ikut aja. Apalagi orang-orang yang udah gak mau ke gereja. Coba Kak Papa tanya dulu. Ada gak kalian yang punya temen, saudara, keluarga yang udah gak mau ke gereja lagi? Ya so sad ya. Oke. Ada gak teman-teman, saudara kalian yang belum punya komunitas rohani yang jagain mereka? Banyak. Makanya gereja kita bikin CG Fun. Siapa yang sudah siap mau CG Fun? Wow. CG Fun ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu bisa kita menangkan ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kakak-kakak bilang, ayo guys kita menangkan temenmu, kamu ngerti ya. Bukan berarti bikin temenmu jadi kalah kita yang menang, tapi bawa dia ke Yesus. Lewat gereja, lewat kelompok sel. Tapi enggak gampang, sungguh enggak gampang. Paulus aja, dia paling tidak punya prinsip ya. Kita lihat sama-sama, yang pertama yang kita bisa pelajari how to win people, how to be able to winning people, bagaimana supaya bisa berhasil memenangkan orang. Lihat ya, Paulus tuh bilang gini, kalau ngomong sama orang Yahudi, aku jadi kayak orang Yahudi. Kalau aku ngomong sama orang yang lemah, aku jadi orang yang lemah. Ini bukan kayak plin-plan, bukan. Tapi Paulus ini accept the difference. Aku ini kuat, kamu ini lemah. It's okay, you are my brother and my sister. Terimalah perbedaan. Coba lihat, berapa banyak kita tuh seneng ngumpul sama orang yang kesenengannya sama. Ayo,
Siapa yang kumpul sama temennya gara-gara seneng main game yang sama? Siapa yang suka pergi sama temennya karena temennya ini nyambung kalau diajak ngomong soal game? Girls punya group of friend yang connect, yang nyambung. Kenapa? Sama-sama suka ngafe. Sama-sama suka minum-minuman manis. Sama-sama suka koleksi. Koleksi apa? Barang-barang. Sometimes kita itu lebih feel comfortable, kita tuh lebih merasa nyaman being together with the same type of person. Senangnya tuh yang bareng gitu. Oh dia bisa Inggris, seneng aku bisa ngobrol dalam bahasa Inggris. Ih dia tuh grupnya bisa Inggris, aku nggak bisa. Ada grup yang nggak bisa bahasa Inggris. I feel more comfortable, merasa lebih nyaman dengan kelompok yang itu. Differences itu ada macam-macam. Yang apa ya, kalian mungkin bisa bilang gini, Kak kalau mau bikin satu kelompok jangan sama dia. Dia itu Kak lambat. Itu adalah perbedaan. Mungkin kamu orangnya cepet, mau pulang sekolah langsung dikerjakan. Ayo guys kerja kelompok langsung ya. Siapa yang beli bukunya, siapa yang beli barangnya. Temenmu gini, halo masih 3 hari lagi loh, nanti aja lah. Kak gak suka aku sama temenku itu, dia suka nunda-nunda. Kak temenku itu Kak suka bully, kasar, aku gak suka. The difference itu pasti ada. Gak mungkin dong satu kelas tuh sama semua. Sama-sama suka main, sama-sama suka makanan yang sama, enggak gitu. Kalau kita menemukan perbedaan, bukan berarti kita enggak bisa jadi teman. Kalau kita menemukan perbedaan, Kak dia itu enggak suka makan ini, aku enggak mau temenan sama dia, enggak asik ngafe sama dia, enggak apa-apa. Ada waktunya begini. Tidak semua orang itu harus jadi teman dekat, right? Kalau untuk teman dekat, we can choose. Tapi kalau jadi teman untuk memenangkan orang itu kepada Yesus, terimalah perbedaannya. Kak dia tidak satu sekolah Kak sama aku. Kita sudah bikin grup CG Fun di sekolah. Kita satu sekolah satu geng. Tinggal satu orang yang nggak satu sekolah. Beda dia Kak sekolahnya. Nanti tidak nyambung, tidak enak. Ayo terimalah perbedaan. Belajar untuk jadi sama-sama. Demi apa? Demi Injil. Belajar untuk menerima teman yang berbeda dari kita. Tidak semua harus sama. Winning people start with accept the difference. The differences ya, karena perbedaannya banyak banget. Terus yang kedua, winning people tuh dilakukan ketika apa? Ketika kita itu menjauhi pertengkaran. Tapi gini, siapa di sini yang pernah ribut sama adik? Iya banyak ya. Ribut sama temen? Pernah juga ya. Lagi ndak enakan sama temen ya. Penyebabnya banyak macam-macam lah. Kadang kita tuh enggak suka teman kita tuh sekarang lebih dekat sama teman yang itu. Biasanya sama kita. Gara-gara teman yang baru itu aku jadi enggak punya teman ke kantin. Dia enggak care lagi, males sudah Kak temenan sama dia. Perhatikan. Yang kedua itu gini, namanya orang itu pasti interestnya beda. Hari ini temenmu enggak mau nemenin kamu. Minggu depan temenmu minta kamu temenin dia. Kita tuh pengennya banyak macam gitu ya. Tapi caranya gimana? Aim for win-win solution. Miliki tujuan untuk menang bersama dalam perbedaan, dalam berusaha kerjasama bareng. Jangan senang begini, buat apa kita yang jadi benar, terus kita bilang gini, salah kamu. Terus temannya gini, buat apa kita menang perdebatan, tapi kita kehilangan orangnya sedih. Lain kali tidak berani ngungkapkan pendapatnya. Karena waktu diminta ngungkapin pendapatnya, enggak aku enggak suka di situ, kurang enak. Loh, ngawur kamu, enak yo. Kita ke situ aja. Buat apa kita paksakan kehendak kita, teman kita akhirnya ya wes ikut kamu. Dia kelihatannya kalah, tapi kita enggak menangkan hatinya. Buat apa?
Selalu pikirkan win-win solution. Yaitu apa? Menang bareng. Caranya gini, misalnya simple, mau milih makan. Titi minta makan mie, kamu lagi pengen makan bakso. Buat apa kamu maksa? Nggak mau, pokoknya nggak mau bakso. Kalau nggak bakso aku nggak makan. Buat apa gitu? Kalau kita mau winning people, kita bisa bilang gini, ya udah, Ti, hari ini kita makan mie, tapi inget ya minggu depan makan bakso. Atau gini aja, sekarang temeni Koko dulu makan bakso mau ndak? Habis itu kamu tak temeni makan mie. Win-win solution. Ya sudah, kita makan bakso ya, di dalam baksonya ada mie-nya kok. Win-win solution. Jadi bareng, solusi bersama, menang bersama. Percaya deh, firman Tuhan itu ya berguna untuk hidupmu. Kamu bisa diluputkan dari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Bilang sama-sama win-win solution. Ada satu ayat tuh bagus banget. Ya, di Amsal 20 ayat 3, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Lanjut, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi kalau misalnya ribut, aku duluan, kamu duluan. Aku kan yang nemu duluan, aku mau beli ini, cuman barangnya cuman satu. Atau di rumah, loh mama pulang bawa 1 kotak donat. Yang favorit satu itu semuanya sama-sama mau itu. Kamu sama Cece sama-sama mau itu. Gimana caranya? Betul, itu pinter, kasih tepuk tangan dulu. Win-win solutionnya itu bukan teriak-teriak marahin Cece. Cece lo, misalnya ya enggak boleh ya don't do it ya. Cece lo sudah banyak makannya. Cece lo selalu, jadi kita buat apa marah-marah. Langsung aja, bagi 2 ya, langsung bagi 2. Win-win solution. Selalu pikirkan untuk menjauhi perbantahan. Perbantahan itu apa sih? Perang mulut itu loh, tengkar itu loh. Kalau dua-dua mau menang sendiri, kalau menang sendiri-sendiri pasti jadinya tengkar. Tapi kalau mau menang sama-sama ketemu di tengah. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir adalah ini. Stop labeling. Because people can change. Jangan kasih temenmu itu label. Yang boleh di label itu cuma toples. Di label garam, di label shampoo, di label soap gitu ya. Tapi kalau your friend, your family, jangan di label. Contohnya label itu gini loh. Kak, males aku sama Cece. Cece itu orangnya apa ya? Jangan ditiru ya, misalnya di label. Cece itu orangnya egois misalnya. Jadi itu namanya label. Kita itu setiap kali lihat Cece-nya lewat, itu seolah-olah di dahinya Cece itu, atau di dadanya itu ada tulisan egois. Jadi setiap kali kita lihat Cece langsung kita gini, egois dia itu. Nah itu namanya label. Stop labeling. Oke, because people can change. Berhenti melabel orang. Kita nggak bisa menangkan orang. Kita nggak bisa buat orang agree dengan pikiran kita atau dengan hati kita. Kita nggak bisa bawa orang kepada Yesus. Kalau belum kita sudah bilang gini. Mamaku kak keras. Papaku kak. Wah kakak belum kenal papaku kak. Papaku itu bos di perusahaannya. Papaku itu kak keren. Tapi enggak mungkin mau ke gereja. Nah itu label. Jangan begitu. Karena orang tuh bisa berubah. Kalau sekarang mungkin dia kelihatan galak. Ada waktunya Roh Kudus bisa jamah hati orang itu, dia bisa jadi lembut. Ada waktunya orang tuh mungkin enggak sabar. Jangan di label pemarah. Mungkin waktu itu aja dia ada masalah jadi enggak sabar. Agree? Siapa yang nangkep pesan ini? Siapa yang ngerti pesan ini? Oke, thank God. Jangan label orang ya.
Don't label. And also don't label yourself. Don't label, don't give label to yourself. Kalau mau kasih label for yourself, use the label that originally from the Bible. Precious, loved, and honored. Kalau mau kasih label untuk diri sendiri cuman berharga, dicintai, dan mulia. Itu the only label that God give us. Jangan kasih label yang lain. I'm a negative person. I'm not smart. I'm lazy. Jangan. Label itu bukan untuk kita. Dan orang itu bisa berubah. Ada satu contohnya di Alkitab. Oke, kakak kasih pertanyaan. Kalian tahu Paulus? Ya, orangnya hebat gak? Hebat banget ya. Hebatnya apa Paulus? Wah, bisa bawa Injil kemana-mana. Sekarang Kak Papa tanya, menurut kalian Paulus pernah bertengkar gak? Hah? Pernah. Kita lihat ya salah satu contoh di Alkitab. Alkitab tuh, aduh Kak Papa tuh seneng sekali sama Alkitab. Soalnya yang contoh jeleknya tuh kadang ditulis supaya kita jangan ikutin. Gitu ya. Lihat ya, Paulus itu bertengkar sama siapa? Yang tahu Paulus bertengkar sama siapa? Hah? Petrus. Itu bukan bertengkar, itu pernah negur. Ya. Sama siapa Paulus pernah bertengkar? Betul, pintar. Kita lihat ya di Kisah Para Rasul 15, judulnya adalah gini. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Perselisihannya tuh karena apa? Karena ayat 37, lihat ya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Paulus membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Sebelumnya Paulus dan Barnabas ini together. Ya, mereka tuh diutus sama-sama. Terus di tengah jalan ada seseorang yang namanya Markus yang bikin Paulus kesel. Bayangin si Barnabas bilang gini, Paulus aku bawa Markus ya, kita ikut sama-sama pergi. Terus Paulus bilang gini, enggak mau. Enggak baik, dia loh sudah tinggalin kita. Terus mereka berselisih tajam. Artinya bener-bener gak mau. Pokoknya aku gak mau. Ayolah, enggak. Masa sih enggak? Enggak. Berselisih tajam sampai akhirnya ya sudah kita pisah. Nah, kadangkala pertengkaran itu normal, it can be happen. Itu bisa kok terjadi. Kita argue sama temen, gak enakan sama temen. Dulu best friend. Terus gara-gara satu kejadian awkward rasanya. Dengar ya, hubungan boleh gak deket lagi. Tapi tetap jadi temen ya. Gak harus jadi best friend, but still be friend. Oke? Jangan buang orang di hidupnya, di hidupmu. Jangan buang teman. Bukan berarti kalau dia sudah bukan best friend tiba-tiba turns out jadi enemy. Kalaupun bukan best friend tetap jadi teman. Kalau kamu lihat dia nggak punya grup, ajakin. Ya? Nah, yang Paulus ini pisah loh beneran. Tapi lihat, di akhir hidupnya Paulus ada yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Ternyata Paulus baikan sama Markus. Yang dulunya Paulus bilang gak mau, gak usah. Sampai belain pisah sama Barnabas gara-gara Markus. Sebelum Paulus meninggal, Paulus itu bilang gini, baca ayatnya, ini bagus banget. 2 Timotius 4
ayat 11. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ayat selanjutnya baca. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Sebelumnya Paulus bilang gini, gak usah ajak dia. Dia ini gak setia, dia ini tinggalin kita. Tapi di akhir hidupnya Paulus bilang gini, jangan lupa bawa Markus ya, pelayanannya itu penting buat aku. See? That's why we need to stop labeling people. Because people can change. Orang yang hari ini tuh nyebelin, orang yang hari ini karakternya mungkin kurang baik, bisa jadi karena mungkin dia juga sering dimarahi di rumah. Mungkin dia juga sering dapat perlakuan gak adil. Dengar ya, kalau di kelasmu ada teman yang mungkin bully kamu, berarti ada sesuatu dalam diri kamu yang dia gak punya. Bless their life. Doakan. Kalau orang itu senengannya menunjukkan kuasa, pengennya overpower untuk orang lain, pengennya mengintimidasi orang lain. Pokoknya kita harus dengar kalimatnya dia. Itu orang butuh kasih Yesus. Jangan takut. Kasihi dia dengan kasihnya Tuhan Yesus. Kalau pakai kasihnya sendiri enggak bisa. Kesel kan liatnya. Ayo mulai pikirkan teman-teman kita yuk. Tadi Kak Papa bayangin kalian tuh punya satu lembar putih. Mau enggak winning people since your young age? Mau enggak winning people for Jesus dari sekarang? Mau enggak menangkan orang kepada Yesus dari sekarang? Siapa yang sudah pernah bawa temannya ke gereja? Oh, siapa yang sudah pernah bawa temannya ke CG? Wow, siapa yang sudah pernah bawa keluarganya ke gereja? Yes, yes, keep doing it. Lakukan terus sampai akhir hidup kita. Kita tuh nggak mau ya punya, bukan berarti itu salah ya. Boleh, kita winning the trophy. Siapa yang di rumahnya ada lemarinya banyak piagamnya. It's okay, it's good, it's good. Menang lomba, Kak aku sudah menang lomba main drum dari TK. Wow. Kak, aku sudah menang lomba nyanyi dari SD. It's good. But this is the time for you to not just win the trophy, but this is the time you start to win the soul for Jesus. Di lembar kosong itu, tulis ya, nama teman-teman yang kamu bawa. Bukan untuk banggakan jasa, bukan. Itu buat catatanmu sendiri. You will be surprised. 10 years from now, kalau kalian tetap setia, ada hundreds, even thousands souls yang kalian akan bawa kepada Tuhan. The earlier start is better. Gak usah tunggu nanti Kak, kalau aku sudah besar. Enggak. That's why our church trust you. Winning people is also for you, for us. Coba dilihat kiri kanannya. Ada gak temennya yang gak datang voltage hari ini? Ada ya? Ditanyain ya, kenapa kok gak datang? Ayo minggu depan datang lagi. Ya, kita pengen dari minggu ke minggu tempat ini semakin penuh dan penuh. Coba semuanya bangkit berdiri. Kita mau pakai kacamata Tuhan dulu. Sekarang kita belum lihat. Ya, coba ambil kacamatanya. Pakai. Lihat ke kiri, kanan semuanya ruangan ini. Bisa nggak kalian lihat, one day, ibadah voltage jam 1 ini, this place will be full. Ya, your friend from your class will sit next to you. Dan hidupnya mereka tuh diubah. Yang biasanya kasar sama orang, jadi penuh kasih.
yang biasanya suka omong kotor jadi berubah. That's because you win their heart for Jesus. Amin ya. Kita nyanyikan satu lagu sama-sama. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Rasik. Ayo kita buat satu konten yuk. Kalian berdiri yang tegap dong. Berdirinya jangan gini-gini lah. Ya, stop wiggle for a while. Give your voice, give your best voice. Kameramen boleh arahin ke mereka ya, rekam mereka ya. Apa yang kalian lakukan akan memberkati generasi yang lain. Nyanyikan komitmen ini dengan suara yang keras. Kayak orang upacara gitu loh. Bikin komitmen ya, sama-sama. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Lagi. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Untuk generasiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalian yang sudah punya VIP, kalian boleh angkat tangan sama-sama. Kalian sudah punya list VIP. Orang-orang yang kalian mau doakan, mau ajak ke CG, mau ajak ke gereja, angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, kami memberkati setiap orang-orang yang sudah punya pikiran teman-teman VIP yang akan dibawa ke gereja, dibawa kepada Tuhan. Beri kami keberanian dan kemampuan to win their hearts. Untuk menjadi teman yang terbaik, yang bisa menerima perbedaan, yang bisa mencari solusi untuk menang bersama, yang bisa membuat orang itu bisa berubah Tuhan lewat hidup kami. Kami berhenti melabel teman kami itu terlalu sulit untuk terima Tuhan. Teman kami nakal, teman kami suka omong kotor, teman kami gak suka ke gereja, tapi kami katakan generasi kami akan menjadi generasi yang mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Teman-teman kami akan mencari Tuhan, akan percaya kepada Yesus lewat hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi katakan, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Holy Spirit, jadikan kasihku seperti kasihmu. Urapi hatiku, rindu melihat kemenangan yang besar. Sekali lagi dengan lebih sungguh, jadikan Kalau ada orang yang lagi tengkar gak enak sama kalian, sebutkan namanya di dalam doa ya. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Amin. Nanti kalian bisa mulai tulis ya, ingat-ingat nama-nama teman-teman yang kalian mau bawa. Alright, sekarang kita mau doa untuk teman-teman yang ulang tahun bulan Agustus. Siapa yang ulang tahunnya bulan Agustus? Wah, banyak ya. Kita bilang happy birthday sama-sama yuk.
Coba yang ulang tahun tetap angkat tangan. Ya, temen yang di kiri kanannya lihat ya. Kalau ada temennya yang ulang tahun, kita bilang sama-sama happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Kita mau doa ya. Yang ulang tahun boleh tetap angkat tangan. Kita arahkan tangan ke teman-teman yang ulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih. Bulan Agustus ini teman-teman kami ada yang ulang tahun. Tuhan, kasih berkat hikmat kepandaian supaya dapat nilai yang bagus di sekolah. Supaya kalau belajar nggak susah. Pelajaran mereka yang susah Tuhan kasih hikmat supaya nggak susah lagi. Tuhan kasih kekuatan, kasih berkat dari Tuhan. Biarkan mereka boleh jadi anak yang disukai Tuhan dan disukai oleh manusia. Jadi kesayangan dan kebanggaan papa dan mama. Jadi berkat juga di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang berulang tahun, panjang umur, sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan kasih berkat. Kalau yang pengen sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, kami minta beasiswa untuk setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk. Oke, kita angkat amplop persembahannya. Kita doa buat persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau kasih persembahan. Tuhan, berkati supaya persembahan kami dipakai oleh gereja untuk menolong orang miskin lewat MSP. Juga bisa dipakai untuk membangun gereja-gereja di mana-mana. Di kota-kota kecil yang belum ada gerejanya. Yang gerejanya belum sayang sama anak-anak kecil. Yang gerejanya belum sungguh-sungguh Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Gereja Mawar Sharon mau ada di sana ya Tuhan. Berkati pakai persembahan kami. Kami juga memberkati. Kami juga minta berkat untuk pekerjaan papa dan mama. Tuhan berkati ya usaha papa dan mama. Supaya mereka juga menerima berkat jasmani. Bukan hanya berkat rohani. Bukan cuma kesehatan. Tapi kami minta berkat financial. Kami minta financial freedom bagi keluarga kami. Pekerjaan mereka, orang tua kami cukup untuk mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Bahkan bisa ada lebihnya untuk kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang ingin liburan bersama. Tuhan juga berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh persembahannya, kita angkat tangan sama-sama. Tuhan, kami melepaskan berkat atas generasi pra-remaja Voltage. Tuhan, kami mulai melihat benih yang ditanam di rumah Tuhan di tempat ini. Kami mulai melihat generasi yang bangkit dengan iman mereka yang tidak egois. Yang mulai berani mendoakan orang lain. Yang mulai berani melayani Tuhan di rumah Tuhan. Yang mulai berani memenangkan teman-temannya bagi Yesus. Kami melepaskan berkat untuk kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka akan menjadi anak yang bersinar di sekolah mereka. Mereka akan menjadi anak yang menjadi berkat di tengah-tengah sekolah mereka. Mereka akan menjadi berkat di dalam keluarga mereka. Berikan mereka hikmat kepandaian yang masih ujian Tuhan. Bantu supaya bisa belajar dengan baik dan dapat nilai yang terbaik. Berkati keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang gak enakan satu dengan yang lain, kami lepaskan berkat damai sejahtera atas seisi keluarga. Saling mengasihi, berdoa bersama, melayani bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa Sabtu depan, temanya Forgiving Heart. Kalian bisa datang, ajak teman-teman juga ya. God bless you.